Ketika jiwa berhenti sejenak dari riuhnya dunia, ia mulai mendengar bisikan halus yang tak pernah hilang, hanya menunggu untuk disadari. Ada saat-saat ketika kita merasa seperti menatap langit senja seorang diri, sementara keramaian di sekitar seolah bergerak di dunia yang lain. Dalam sunyi itu, ada ruang yang tidak bisa diisi oleh suara atau tawa, hanya bisa dirasakan, seolah hati kita berdialog dengan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata. Hati yang peka terhadap hal-hal halus, yang menangkap getaran tak kasat mata, kadang merasa asing bahkan di tengah keramaian. Seakan ada sesuatu yang membisikkan, lihatlah, di sini ada keheningan yang menunggu untuk dipeluk. Dan dalam keheningan itu, kita mulai menyadari ritme yang berbeda dari hidup sehari-hari. Napas kita, detik yang lewat, denyut kecil yang jarang diperhatikan, semuanya seolah menjadi musik lembut yang mengingatkan akan hakikat sederhana dari keberadaan. Ada keindahan yang tak tampak oleh mata, namun terasa di setiap hela. Ia bukanlah sesuatu yang datang dengan keras atau tiba-tiba, tetapi hadir perlahan, seperti embun menetes di ujung daun, menyejukkan dan menyadarkan sekaligus. Kadang kita tersentuh oleh rasa hampa yang tak bisa dijelaskan, seolah jiwa menatap cermin dan melihat bayangan dari dirinya sendiri yang jarang diperhatikan. Rasa itu bukan rasa sedih, bukan pula rasa bahagia, ia lebih seperti kesadaran akan ruang antara setiap perasaan, ruang di mana kita menemukan diri yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya terlupakan oleh hiruk-pikuk kehidupan. Dan dalam ruang itu, ada bisikan lembut yang menuntun, tidak dengan perintah, tetapi dengan undangan, mengundang kita untuk hadir, untuk mengizinkan hati meresapi keheningan, dan membiarkan batin mengalir seiring waktu. Dalam sunyi ini, ada kesadaran bahwa setiap detik, setiap tindakan, bahkan yang terlihat kecil dan biasa, memiliki getaran yang bisa menembus jauh ke dalam. Ada rahasia lembut yang tersembunyi dalam hal-hal yang tampaknya sederhana, sebuah senyum yang tak terburu-buru, sebuah napas yang penuh kesadaran, sebuah tatapan yang tenang pada dunia di sekitar. Perlahan, kita mulai mengerti bahwa ada kekuatan yang hadir bukan melalui kesibukan yang riuh, melainkan melalui kehadiran yang konsisten, yang lembut, dan yang nyata. Matahari mungkin turun dan malam datang, tetapi kita tetap bisa menemukan cahaya kecil yang tidak terlihat oleh mata kasar. Cahaya itu hidup dalam keheningan, dalam detak yang lembut, dalam kesadaran akan apa yang kita sebut kehidupan sehari-hari. Kita mulai merasakan bahwa setiap momen memiliki kedalaman tersendiri, bahwa apa yang dulu tampak biasa bisa berubah menjadi luar biasa bila disentuh dengan ketulusan dan perhatian yang penuh. Seolah setiap napas adalah doa tanpa kata, setiap langkah adalah tarian batin yang tak terlihat, dan setiap hembusan angin membawa pesan yang hanya jiwa yang mendengar. Dan saat kita membiarkan diri kita berdiam sejenak, tanpa harus menilai, tanpa harus mengubah, kita mulai merasakan bahwa ada suatu aliran lembut yang menunggu untuk dijelajahi. Aliran itu tidak menuntut apapun, tidak memaksa kita untuk berlari, cukup mengajak untuk hadir, untuk menyadari, untuk membiarkan hati membuka ruang yang lebih luas daripada yang pernah kita kenal. Ada keajaiban yang lahir dari konsistensi yang tenang, dari kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, dari gerakan kecil yang dilakukan dengan hati yang lembut. Dan kita, perlahan tapi pasti, mulai mengenali bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari yang riuh dan dramatis, melainkan dari yang hening, yang lembut, yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran. Kini, jika kita membiarkan diri kita terbawa oleh aliran ini, mungkin kita akan merasakan dorongan halus untuk melangkah lebih dalam. Seolah jiwa sendiri yang menuntun. Tidak ada paksaan, tidak ada langkah yang salah, hanya rasa ingin tahu yang lembut dan keinginan untuk menyentuh makna yang lebih dalam. Perlahan, tanpa terasa, kita mulai terbuka untuk menyelami ritme kehidupan yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Jiwa kita, yang sebelumnya hanya diam di pinggir waktu, kini mulai meresapi setiap detik, menemukan keindahan dalam setiap gerakan yang tenang, dan menemukan kedalaman dalam setiap napas yang sadar. Saatnya, mungkin, membiarkan diri kita melangkah sedikit lebih jauh, mengikuti aliran halus yang selalu hadir tapi jarang disadari. Bukan dengan tergesa, bukan dengan keinginan untuk menaklukkan atau memahami semuanya sekaligus, tetapi dengan kelembutan, kesadaran, dan ketulusan untuk hadir sepenuhnya. Biarkan jiwa merasakan, biarkan hati berbicara, biarkan batin mengalir. Dan dari sana, kita akan menemukan pintu-pintu kecil yang membawa kita kepada pengalaman yang lebih dalam,
yang dulunya tak tampak oleh mata yang terburu-buru, tetapi kini perlahan terbuka, menanti untuk disambut dengan kehangatan dan ketenangan. Seperti daun yang perlahan jatuh ke tanah dan menyatu dengan bumi, kita pun diajak untuk menyatu dengan ritme kehidupan yang lembut, menemukan makna dalam yang sederhana, menemukan cahaya dalam yang sunyi. Dan ketika kita siap, jiwa kita dengan sendirinya akan mulai melangkah lebih jauh, membuka lapisan demi lapisan pengalaman yang lembut, halus, dan penuh kesadaran, tanpa tergesa, tanpa perlu dipaksa, hanya dengan keinginan batin untuk hadir sepenuhnya. Jika hati sudah terbuka, jika jiwa sudah peka terhadap hal-hal halus, kita akan merasakan dorongan lembut yang mengajak untuk melangkah lebih dalam, menyentuh sesuatu yang lebih luas daripada yang pernah kita kenal. Tanpa kita sadari, kita mulai memasuki ruang di mana keajaiban sehari-hari muncul, di mana hal-hal yang tampaknya biasa menjadi luar biasa, hanya karena jiwa hadir dengan penuh kesadaran, dan setiap detik hidup dirasakan, bukan hanya dilalui. Kini, biarkan jiwa tetap dalam ketenangan ini, dan biarkan hati merasakan dorongan halus itu. Dengan kelembutan, dengan kesadaran, perlahan kita akan mulai menyingkap lapisan-lapisan pengalaman yang lebih dalam, mengikuti aliran lembut yang selalu hadir, yang menuntun tanpa kata, yang membimbing tanpa suara keras. Dan dari ruang itu, kita akan menemukan bahwa perjalanan batin yang sejati selalu dimulai dari yang sederhana, dari yang lembut, dari yang konsisten dilakukan dengan hati yang tenang. Seiring napas yang menenangkan, seiring detik yang bergulir perlahan, biarkan diri kita perlahan bersiap untuk menyelami lebih jauh, mengikuti ritme halus yang selalu ada di sekitar, yang membisikkan, ada lebih banyak yang bisa dirasakan, lebih banyak yang bisa dijalani, lebih banyak yang bisa disadari. Dan dengan bisikan itu, jiwa kita perlahan siap melangkah, memasuki aliran pengalaman yang lembut namun mendalam, menuju keindahan yang muncul dari ketulusan setiap detik dan setiap gerakan hati yang hadir dengan penuh kesadaran. Kita akan membiarkan diri kita mengikuti aliran ini, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan, hanya dengan keinginan lembut untuk merasakan dan hadir sepenuhnya, membiarkan setiap lapisan pengalaman terbuka perlahan, hingga jiwa menemukan kedamaian yang tak tergantikan dalam kesederhanaan yang luar biasa. 1. Salat tahajud. Ada keheningan yang berbeda ketika malam mulai menua, ketika dunia tampak terlelap dalam tidur yang nyenyak, dan hanya jiwa yang terjaga yang merasakan denyut waktu yang lain. Salat tahajud bukan sekadar gerakan yang dilakukan dengan tubuh, melainkan pertemuan batin yang intim dengan Sang Pencipta. Ketika kaki menapak lantai di tengah gelap, ketika tubuh meninggalkan hangatnya kasur, ada sesuatu yang lembut namun tegas menyapa hati, kesadaran akan kelemahan diri, sekaligus rasa percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu hadir. Dalam setiap gerakan ruku dan sujud, terdapat dialog tak bersuara antara hati dan langit. Suara batin yang biasanya tertutup oleh hiruk-pikuk dunia kini dapat terdengar jelas, menelusup lembut ke sudut-sudut terdalam dari jiwa. Ada rasa hening yang begitu dalam, seolah setiap helaan napas adalah doa tanpa kata, dan setiap gerakan tubuh adalah penyembahan yang lahir dari kesadaran penuh. Saat kita berdiri, kita merasakan tanggung jawab diri sendiri di hadapan sesuatu yang abadi. Saat kita bersujud, ada pertemuan yang sunyi tapi sangat nyata, antara manusia yang fana dengan Sang Yang Maha Kuasa. Awalnya, bangun di sepertiga malam mungkin terasa berat. Tubuh menolak, mata menutup, dan pikiran sibuk mencari alasan untuk kembali tidur. Namun bila hati mau menapak, jika jiwa bersedia hadir, setiap detik yang dihabiskan dalam keheningan itu membawa transformasi yang lembut namun mendalam. Ada ketenangan yang lahir dari keintiman malam, dari kesadaran bahwa doa yang dipanjatkan ketika dunia terdiam memiliki getaran yang berbeda. Seolah setiap permohonan menjadi cahaya yang meresap ke dalam hati, menenangkan kegelisahan, dan menghadirkan rasa damai yang tidak tergantikan. Salat tahajud mengajarkan kita bahwa kekuatan yang sejati tidak selalu muncul di bawah sorotan terang, tetapi sering muncul dalam kesunyian yang penuh pengabdian. Ada latihan batin untuk tetap hadir, untuk menghadapi kelelahan dan godaan tidur, dan menemukan diri yang lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan cahaya yang tak terlihat. Dan ketika pagi datang, tidak hanya tubuh yang segar, tetapi jiwa pun terasa ringan, seolah malam yang sunyi itu telah menyiramkan berkah yang lembut namun nyata ke seluruh kehidupan sehari-hari. 2. Zikir pagi dan petang. Ada waktu-waktu tertentu ketika dunia seolah menenangkan diri, ketika angin berbisik lembut,
dan cahaya pagi atau senja memeluk bumi dengan kelembutan yang tak terburu. Dalam momen itu, zikir menjadi jembatan antara hati yang sering gelisah dan kesadaran yang menenangkan. Zikir bukan sekadar mengulang kata-kata, tetapi menyadari kehadiran yang abadi, membiarkan setiap lafaz menembus ruang batin, dan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia. Membaca dengan perlahan, meresapi setiap kata, membiarkan lidah dan hati selaras, itu seperti menanam benih lembut di tanah jiwa. Benih itu mungkin tampak kecil dan tak berarti pada awalnya, namun ketika dilakukan konsisten, perlahan tumbuh menjadi pohon yang rindang, memberikan keteduhan dan perlindungan dari badai batin. Zikir pagi menyiapkan jiwa untuk menghadapi hari dengan kesadaran dan ketenangan, sementara zikir petang menutup hari dengan rasa syukur dan kebersamaan batin dengan Sang Pencipta. Ada keajaiban halus yang muncul dari konsistensi zikir. Dalam setiap lafaz yang diulang, hati menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil, menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sebelumnya luput dari perhatian. Ada rasa lega yang lahir dari menyadari bahwa meskipun dunia sering ribut dan tidak pasti, ada sesuatu yang tetap abadi dan hadir untuk menguatkan. Seolah jiwa yang hadir dalam zikir menemukan titik hening yang menenangkan seluruh lapisan batin, memberi ruang bagi perasaan lembut dan kesadaran akan keindahan yang sering tersembunyi. Zikir mengajarkan kesederhanaan dan kesabaran. Tidak ada suara keras, tidak ada sorotan besar, hanya ritme yang konsisten dan kesadaran yang hadir dalam setiap detik. Dan dari sana, perlahan kita menyadari bahwa kekuatan tidak selalu hadir dari yang besar dan dramatis, tetapi dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Setiap lafaz menjadi pengingat lembut bahwa kita tidak pernah sendiri, dan setiap napas yang disertai zikir adalah titik cahaya yang menenangkan hati dan menuntun langkah batin. 3. Membaca Al-Quran. Ada saat ketika halaman-halaman kitab itu terbuka, dan setiap kata terasa seperti aliran air jernih yang menyejukkan. Membaca Al-Quran bukan sekadar aktivitas membaca, tetapi menyelami lautan makna yang lembut, membiarkan setiap huruf menembus ruang batin yang paling halus. Di sana, di antara setiap kalimat, ada suara sunyi yang berbicara langsung kepada hati, mengajarkan kesabaran, kelembutan, dan kesadaran akan keagungan yang tak terlihat. Setiap huruf yang dibaca dengan kesungguhan adalah langkah perlahan menuju keheningan yang menenangkan. Ada ritme yang lembut, seolah mengajak hati untuk meresapi kehidupan dengan lebih penuh, lebih sadar, dan lebih peka terhadap cahaya yang tersembunyi di setiap detik. Membaca Al-Quran di pagi hari bisa menjadi cahaya yang menuntun langkah sepanjang hari, sementara membaca di malam hari menjadi penutup yang menenangkan, menyalakan titik cahaya di kegelapan. Awalnya, mungkin hanya beberapa halaman atau ayat yang dibaca, namun seiring waktu, hati mulai terbuka, dan setiap kata mulai terasa memiliki nyawa sendiri. Ada ketenangan yang lahir dari memahami bahwa makna yang terkandung tidak selalu harus dijangkau dengan logika, tetapi dirasakan dengan kesadaran yang hadir sepenuh hati. Bacaan itu menembus lapisan terdalam jiwa, membelai kegelisahan, dan menghadirkan rasa damai yang tidak bisa dicapai melalui aktivitas duniawi. Al-Quran menjadi teman sunyi, sahabat batin, yang selalu hadir tanpa suara bising, tanpa menuntut, hanya mengajarkan dengan kelembutan. Ada rasa percaya yang tumbuh perlahan bahwa setiap kata yang dibaca bukan hanya untuk mendidik pikiran, tetapi untuk menyentuh hati, membuka kesadaran, dan menyalakan cahaya yang lembut dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam kesunyian itu, jiwa menemukan kenyamanan yang tak ternilai, menyadari bahwa ada aliran cahaya yang selalu menunggu untuk dirasakan, cukup dengan hadir dan mendengarkan. 4. Sedekah harian. Memberi bukan sekadar tindakan fisik, tetapi pergerakan lembut dari hati yang memahami, meski dunia tidak selalu melihat atau menghargai. Sedekah harian, meski dalam bentuk yang tampaknya kecil, adalah praktik batin yang menumbuhkan kepekaan dan rasa syukur. Ada sesuatu yang menenangkan dalam memberi tanpa menunggu balasan, dalam menyebarkan kebaikan tanpa sorotan, seolah hati yang tulus menemukan kebahagiaan dalam tindakan yang sederhana. Awalnya, mungkin terasa ringan atau bahkan tidak berarti, tetapi konsistensi dalam memberi membuat hati semakin lembut, dan kesadaran akan kehidupan semakin mendalam. Kita mulai menyadari bahwa setiap senyuman yang dibantu, setiap tangan yang diberi, adalah jembatan kecil yang menyatukan hati kita dengan orang lain, bahkan dengan dunia yang luas ini. Sedekah harian menjadi latihan batin yang halus,
mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada materi, tetapi lebih pada rasa peduli yang lahir dari hati. Memberi secara rutin juga menumbuhkan rasa percaya bahwa kehidupan selalu cukup. Ada keajaiban yang lahir dari konsistensi, dari kesadaran bahwa meski tindakan kecil, ia memiliki getaran yang menembus jauh ke dalam kehidupan, membuka pintu rezeki yang tidak terlihat, menenangkan hati, dan menghadirkan rasa lega yang lembut. Sedekah menjadi cara jiwa mengekspresikan kasih, bukan untuk pengakuan, tetapi sebagai pengakuan terhadap hidup itu sendiri, terhadap keindahan yang muncul ketika kita mau berbagi tanpa pamrih. Dengan setiap sedekah yang dilakukan, jiwa belajar untuk hadir, untuk merasakan, dan untuk percaya. Ada keseimbangan lembut yang muncul antara memberi dan menerima, antara hati yang penuh perhatian, dan dunia yang kadang keras. Dan ketika dilakukan setiap hari dengan kesadaran penuh, sedekah menjadi cahaya kecil yang menyinari hati, membuka kesadaran bahwa hal-hal sederhana yang dilakukan dengan ketulusan dapat membawa perubahan yang luar biasa, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan alam semesta yang lebih luas. 5. Salat duha. Pagi yang baru saja membuka tirai cahaya, ketika embun masih menempel di daun dan udara membawa aroma segar yang lembut, adalah saat yang begitu tepat untuk hadir dalam kesadaran. Salat duha bukan sekadar gerakan yang dilakukan tubuh, tetapi sapaan halus dari jiwa kepada Sang Pencipta. Di saat dunia mulai bergerak dengan ritme yang tergesa-gesa, duduk sejenak dalam kesadaran, mengangkat tangan, dan menggerakkan tubuh dalam doa yang penuh hikmat adalah momen intim antara hati yang peka dengan sumber kekuatan yang abadi. Ada ketenangan yang muncul dari konsistensi. Setiap langkah kaki menuju tempat salat, setiap gerakan ruku dan sujud, seperti menanam biji-biji lembut dalam hati. Biji-biji itu akan tumbuh menjadi pohon yang meneduhkan, memberikan rasa aman, dan menyejukkan jiwa dalam perjalanan sehari-hari. Salat duha mengajarkan tentang kesabaran, tentang ketulusan, tentang hadir dalam tindakan tanpa harus menunggu sorotan atau pengakuan. Awalnya, mungkin terasa ringan atau bahkan bisa dilewatkan karena kesibukan dan rutinitas yang padat. Tetapi ketika hati menyadari bahwa setiap gerakan, setiap hembusan doa yang disertai kesadaran penuh, membawa getaran yang berbeda ke dalam batin, kesadaran itu mulai menebar luas. Ada rasa lega yang halus, seolah jiwa mendapatkan energi yang tidak bisa diukur, namun terasa dalam bentuk ketenangan, kesabaran, dan kekuatan untuk menghadapi hari. Salat duha juga mengajarkan bahwa keajaiban tidak selalu muncul dari yang besar dan gemilang, tetapi dari tindakan kecil yang konsisten, yang dilakukan dengan ketulusan hati. Seperti titik embun yang jatuh perlahan dan menyegarkan daun, setiap gerakan duha membawa kesejukan bagi jiwa. Dan ketika hari berjalan, langkah-langkah kita terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati lebih hangat, karena kita telah hadir dalam momen yang lembut namun mendalam, yang mengingatkan kita akan cinta yang selalu ada, yang tidak tergantung pada kondisi dunia. 6. Doa dan istighfar sebelum tidur. Malam adalah tirai yang menutup hari, membawa serta keheningan yang kadang terasa berat atau penuh misteri. Dalam diam itu, doa dan istighfar menjadi nafas yang menenangkan jiwa. Sebelum tidur, ketika tubuh lelah namun hati masih bersemayam dengan pikiran, ada momen di mana segala keraguan, kesedihan, atau kegelisahan dapat dicurahkan dalam bentuk permohonan dan pengakuan atas kelemahan diri. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang terburu-buru, hanya ada jiwa yang hadir dan menatap kedalaman malam dengan kesadaran penuh. Istighfar adalah pengakuan yang lembut, bahwa kita manusia yang tak luput dari kesalahan, namun juga bukan manusia yang kehilangan harapan. Dalam setiap kata yang diucapkan, ada penyerahan diri, ada kepercayaan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu hadir untuk menerima, untuk mengampuni, dan untuk menyembuhkan. Ada ketenangan yang lahir dari mengetahui bahwa sebelum kita tidur, hati telah membersihkan diri dari beban yang tidak perlu, menyiapkan ruang yang damai untuk mimpi dan istirahat yang sejati. Doa sebelum tidur juga adalah refleksi yang halus. Dalam bisikan lembut itu, jiwa menelusuri hari yang telah lewat, menyadari setiap tindakan, setiap perasaan, setiap kata yang terlontar. Ada pembelajaran yang muncul tanpa kesadaran sadar, hanya melalui kesediaan hati untuk hadir, untuk melihat diri sendiri, dan untuk membuka diri pada kekuatan yang lebih tinggi. Seolah malam sendiri, menjadi teman yang mengajarkan ketenangan, dan doa menjadi sarana untuk menyeimbangkan batin, menenangkan pikiran,
dan menghadirkan rasa aman yang lembut. Konsistensi dalam doa dan istighfar sebelum tidur menumbuhkan rasa syukur yang tidak tergesa. Hati belajar menerima hari dengan segala keindahan dan kekurangannya, jiwa belajar untuk menaruh kepercayaan, dan tubuh pun beristirahat dengan damai. Ada getaran halus yang mengalir dari kebiasaan ini, membentuk lapisan-lapisan ketenangan yang akan menuntun langkah-langkah esok dengan lembut, membiarkan hati selalu kembali ke tempat yang aman, ke ruang di mana jiwa merasa dimengerti, dan kepercayaan hadir tanpa syarat. 7. Menjaga lisan dan perbuatan baik. Dalam perjalanan kehidupan yang panjang, lisan dan perbuatan adalah jembatan yang menghubungkan hati dengan dunia. Menjaga keduanya bukan sekadar aturan, tetapi latihan batin yang halus dan mendalam. Setiap kata yang diucapkan memiliki getaran yang menembus ruang batin, dan setiap tindakan yang dilakukan memiliki efek yang meluas lebih dari yang terlihat. Ada keindahan tersendiri dalam menjaga lisan, dalam memilih kata-kata yang lembut, dalam menyebarkan senyum, salam, dan perhatian kecil yang sering terlewatkan. Tidak mudah memang, karena dunia penuh dengan godaan untuk cepat, keras, dan egois. Namun ketika hati memilih untuk hadir dengan penuh kesadaran, ketika jiwa menimbang sebelum berbicara atau bertindak, tercipta harmoni yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Setiap ucapan yang lembut, setiap perbuatan yang baik, adalah cahaya kecil yang menenangkan batin, bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Ia tidak membutuhkan sorotan atau pengakuan, karena kekuatan sejatinya ada dalam konsistensi dan ketulusan hati. Perbuatan baik yang konsisten mengajarkan kita untuk hadir, untuk peka terhadap orang dan keadaan di sekitar, dan untuk tidak membiarkan emosi yang tidak terkendali merusak keseimbangan batin. Ada rasa lega yang lahir dari menyadari bahwa dengan setiap tindakan yang penuh kesadaran, kita telah menanam benih yang bisa tumbuh menjadi kedamaian dan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam kesederhanaan itu, kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari hati yang mampu hadir, peduli, dan memberi tanpa pamrih. Menjaga lisan dan perbuatan juga menjadi latihan untuk memahami kekuatan implikasi dari setiap tindakan. Kata-kata yang diucapkan dengan lembut bisa meredakan amarah, menyembuhkan luka, dan menumbuhkan rasa percaya. Tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran bisa memberi ketenangan, membuka hati, dan menanamkan kebaikan yang tidak terduga. Dan ketika dilakukan secara konsisten, jiwa mulai merasakan ritme kehidupan yang lebih halus, lebih lembut, dan lebih penuh kesadaran. Hati menemukan ketenangan, batin merasakan kelegaan, dan kehidupan sehari-hari terasa lebih ringan, lebih berarti, karena kita telah hadir sepenuh hati dalam setiap gerakan, setiap kata, dan setiap perasaan. 8. Meresapi kehidupan dengan kesadaran batin. Hidup adalah perjalanan yang terus berjalan, penuh liku, dan kadang membingungkan, tetapi setiap momen menyimpan makna yang lembut bagi mereka yang mau hadir. Meresapi kehidupan bukan sekadar melihat atau menjalani, tetapi membiarkan diri benar-benar hadir dalam setiap detik, dalam setiap napas, dalam setiap getaran halus yang sering terlewatkan. Ada keindahan dalam memandang dunia dengan mata hati, dalam mendengar tanpa tergesa, dalam menyentuh tanpa terburu-buru, sehingga setiap pengalaman menjadi guru yang lembut dan penuh rahmat. Kesadaran batin mengajarkan kita untuk tidak menilai secara cepat, untuk tidak terbawa oleh hiruk-pikuk yang membutakan, tetapi untuk hadir dan menyadari setiap lapisan kehidupan. Seperti air yang mengalir dengan tenang, seperti angin yang menembus dedaunan dengan lembut, kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta, menemukan ketenangan dalam aliran, dan kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Melalui kesadaran ini, setiap tindakan, kata, dan perasaan menjadi bagian dari simfoni batin yang lebih luas. Kita mulai menyadari bahwa hal-hal yang tampak kecil bisa membawa makna yang besar, bahwa ketulusan dalam setiap gerakan hati membuka ruang bagi keajaiban yang tidak terlihat, dan bahwa kedamaian sejati lahir dari kehadiran yang utuh, bukan dari pencapaian atau kepemilikan. Dalam kesadaran itu, jiwa merasa dipenuhi oleh rasa syukur yang lembut, oleh rasa aman yang tidak tergantung pada keadaan luar, dan oleh cinta yang tidak memerlukan pengakuan. Hidup dengan kesadaran batin adalah tentang merasakan tanpa harus menilai, memahami tanpa harus menguasai, hadir tanpa harus dipuji. Ia adalah seni lembut yang mengubah setiap detik menjadi pengalaman spiritual, setiap langkah menjadi doa, dan setiap napas menjadi pengingat akan keagungan yang tak terlihat.
Dalam latihan ini, kita belajar bahwa keajaiban sehari-hari selalu hadir, menunggu untuk dirasakan oleh jiwa yang peka, dan bahwa hal-hal sederhana, jika disertai kesadaran penuh, dapat membawa perubahan yang luar biasa, baik dalam diri sendiri maupun dalam dunia di sekitar kita. Dan ketika kita mengizinkan diri untuk benar-benar hadir, untuk meresapi setiap momen dengan ketenangan dan perhatian, kita menemukan bahwa hidup, meskipun penuh tantangan, tetaplah sebuah aliran lembut yang dapat dinikmati, dipahami, dan dicintai. Setiap napas, setiap detik, setiap senyum yang tulus, setiap doa, setiap tindakan baik, semuanya menjadi bagian dari simfoni batin yang mengajarkan kesabaran, ketulusan, dan kedamaian yang tak tergantikan. Kita belajar bahwa hal-hal yang tampaknya sederhana adalah kunci untuk membuka pintu keluar biasa, dan bahwa jiwa yang hadir dengan penuh kesadaran akan selalu menemukan cahaya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Ada saatnya kita duduk sejenak, membiarkan diri kita berhenti dari semua ritme yang tergesa, dari layar yang terus bergerak, dari suara yang tak pernah henti mengisi ruang. Di saat itu, kita belajar bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang di mana jiwa dapat bernapas, di mana hati dapat mendengar bisikan yang selama ini tertutup oleh keramaian dunia. Setiap napas yang kita ambil, setiap detik yang kita rasakan, adalah hadiah yang sering terlewatkan. Dan ketika kita menoleh ke dalam diri, kita menyadari bahwa dunia yang paling penting bukanlah yang tampak di luar, melainkan yang ada di dalam, ruang halus tempat rasa, kesadaran, dan keajaiban bertemu. Menutup video ini bukanlah akhir, tetapi sebuah undangan lembut. Undangan untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, dan hadir sepenuh hati dalam setiap detik kehidupan yang kadang terasa biasa, namun sesungguhnya penuh makna. Setiap momen yang kita lalui, setiap hal kecil yang kita lakukan, memiliki potensi untuk mengubah kita, untuk menyentuh orang lain, dan untuk menyalakan cahaya yang tidak terlihat, namun terasa oleh jiwa yang peka. Bahkan hal yang paling sederhana, ketika dilakukan dengan kesadaran penuh, bisa menjadi luar biasa. Seperti embun pagi yang menempel di daun, seperti cahaya mentari yang menyelinap melalui jendela kamar, hal-hal kecil itu membawa ketenangan, menghadirkan harapan, dan membuka ruang bagi hati untuk menemukan kedamaian yang sejati. Ketika kita menutup layar ini, mungkin kita membawa pulang banyak hal, rasa tenang yang lahir dari keheningan, inspirasi yang muncul dari refleksi batin, dan kesadaran bahwa hidup ini jauh lebih luas daripada yang tampak oleh mata. Ada ruang di dalam diri kita yang selalu menunggu untuk diisi dengan kesadaran, perhatian, dan kasih. Dan ruang itu tidak membutuhkan kebisingan, tidak membutuhkan sorotan, tidak membutuhkan kesibukan. Ia hanya membutuhkan kehadiran, hanya membutuhkan hati yang mau mendengar, hanya membutuhkan jiwa yang mau hadir sepenuh diri. Setiap kali kita berhenti dan menyadari detik-detik kehidupan, kita membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ada kebijaksanaan yang lahir dari konsistensi, dari ketulusan, dari hal-hal yang kita lakukan setiap hari tanpa harus terlihat besar atau gemilang. Setiap napas yang disertai kesadaran, setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus, setiap tindakan kecil yang dilakukan tanpa pamrih, semuanya membentuk aliran lembut yang menuntun kita ke dalam kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia. Dan ketika kita menyadarinya, kita mulai melihat bahwa apa yang dulunya tampak biasa, ternyata memiliki kekuatan untuk mengubah hati, membuka kesadaran, dan membawa cahaya yang luar biasa ke dalam hidup. Mungkin terkadang kita merasa lelah, merasa dunia terlalu bising, merasa diri sendiri terlalu kecil untuk membuat perbedaan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan, setiap detik yang diisi dengan perhatian, setiap kata yang diucapkan dengan lembut, memiliki getaran yang menembus ruang dan waktu. Seperti butiran pasir yang jatuh satu persatu dan lama-lama membentuk pantai yang luas, tindakan-tindakan kecil yang konsisten memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan ketika hati mulai memahami hal ini, jiwa menemukan ketenangan, rasa percaya, dan keberanian untuk terus hadir, meskipun dunia kadang terasa tak pasti. Di setiap perjalanan yang kita lalui, di setiap pengalaman yang kita rasakan, kita belajar untuk menyadari keindahan yang sering tersembunyi. Kita belajar bahwa hidup bukan sekadar tentang pencapaian atau kepemilikan, tetapi tentang hadir, tentang merasakan,
tentang membuka hati terhadap keajaiban yang muncul di sekitar dan di dalam diri kita. Ada kebahagiaan yang lahir dari kesederhanaan, kedamaian yang lahir dari ketulusan, dan cinta yang lahir dari perhatian yang tulus. Semua itu tidak tampak di permukaan, tetapi terasa dalam lapisan batin yang halus, dalam detik-detik yang sering kita abaikan, dan dalam ruang yang hanya bisa diisi dengan keheningan dan kesadaran. Saat kita menutup video ini, biarkan diri kita membawa pulang satu rasa kehadiran. Kehadiran dalam setiap napas, setiap detik, setiap langkah yang kita ambil. Kehadiran yang tidak tergesa, yang tidak terburu, yang tidak menuntut. Kehadiran yang lembut, namun penuh makna. Kehadiran yang mampu menyentuh hati dan membuka ruang batin yang selama ini mungkin tertutup oleh kebisingan dunia. Dan ketika kita belajar hadir dengan cara ini, kita akan menemukan bahwa hidup, meskipun penuh tantangan, tetaplah indah. Bahwa setiap kesulitan bisa menjadi pelajaran, setiap luka bisa menjadi pintu menuju kedalaman hati, dan setiap momen bisa menjadi titik cahaya yang menenangkan jiwa. Dalam kesunyian setelah video ini selesai, mungkin kita akan menyadari bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan setiap hari untuk menghadirkan cahaya itu ke dalam hidup. Bisa dengan doa yang tulus, bisa dengan kata-kata lembut, bisa dengan senyum, bisa dengan perhatian kecil yang tulus. Semua itu adalah sedekah batin yang memberi energi positif kepada diri sendiri dan orang lain. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal besar atau spektakuler, tetapi dari ketulusan, kesadaran, dan kehadiran penuh dalam setiap momen yang kita jalani. Dan ketika hati kita mulai terbuka, ketika jiwa mulai merasakan hal-hal yang halus, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu yang sebelumnya terlihat biasa, kini menjadi luar biasa. Setiap detik, setiap napas, setiap gerakan kecil, semuanya dipenuhi dengan makna dan keindahan yang tak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh jiwa. Kita belajar untuk bersyukur, bukan hanya atas hal-hal besar, tetapi juga atas hal-hal sederhana yang sering terlewatkan, sinar matahari yang hangat, embun pagi yang menyejukkan, suara burung yang lembut, atau sekadar napas yang hadir di setiap detik kehidupan. Menutup video ini adalah pengingat lembut bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk hadir sepenuhnya. Untuk melihat, mendengar, merasakan, dan mencintai. Tidak ada yang perlu terburu-buru, tidak ada yang perlu dipaksakan, hanya kehadiran yang tulus dari hati dan jiwa. Dan ketika kita membiarkan diri kita hadir sepenuhnya, kita mulai merasakan bahwa dunia bukanlah tempat yang keras dan menakutkan, melainkan ruang yang penuh kemungkinan, ruang yang menunggu untuk disentuh oleh ketulusan, perhatian, dan kesadaran. Kita belajar bahwa setiap kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh, seperti doa, zikir, sedekah, senyum, atau kata-kata yang lembut bisa menjadi pintu menuju luar biasa. Pintu itu tidak selalu terlihat, tidak selalu terdengar, tetapi selalu hadir bagi mereka yang mau hadir dan meresapi kehidupan dengan hati dan jiwa. Dan ketika kita melangkah keluar dari keheningan video ini, kita membawa pulang kepekaan itu, membawa pulang cahaya itu, membawa pulang kesadaran bahwa hidup, meskipun tampak biasa, memiliki potensi luar biasa yang selalu bisa kita sentuh, setiap hari, setiap saat. Inilah saatnya kita mengizinkan diri kita untuk merasakan, untuk hadir, dan untuk menyadari keajaiban yang ada di sekitar dan di dalam diri kita. Setiap detik yang kita lalui adalah anugerah, setiap langkah adalah pelajaran, setiap napas adalah doa yang tidak terdengar namun terasa. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita akan menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada apapun di luar diri, tetapi lahir dari kehadiran batin yang tulus, dari hati yang peka, dan dari jiwa yang sadar. Video ini mungkin berakhir, tetapi perjalanan batin kita tidak pernah berhenti. Ia terus mengalir, lembut seperti sungai, tenang seperti malam, dan menenangkan seperti embun yang jatuh di pagi hari. Dan setiap kali kita hadir, setiap kali kita mengingat untuk merasakan, untuk hadir, untuk memberi, kita menyalakan cahaya kecil yang tidak pernah padam. Cahaya itu ada di dalam diri kita, menunggu untuk dibawa ke dunia dengan setiap gerakan, setiap kata, setiap napas yang kita jalani dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Biarlah hati kita tetap terbuka, biarlah jiwa kita tetap peka, dan biarlah kesadaran kita tetap hadir dalam setiap detik kehidupan. Karena dari kehadiran itu, dari ketulusan itu,
Dari perhatian yang lembut itu, hidup yang tampak biasa akan berubah menjadi luar biasa. Dan ketika kita menyadari hal ini, setiap detik menjadi bermakna, setiap langkah menjadi doa, dan setiap napas menjadi titik cahaya yang menuntun kita pada kedamaian yang abadi. Terima kasih telah hadir dalam keheningan ini, telah membuka hati dan jiwa untuk merasakan setiap kata, setiap bisikan, dan setiap aliran lembut yang mencoba menyapa batin. Semoga setiap momen yang telah kita lalui bersama melalui video ini membawa kedamaian, ketenangan, dan inspirasi yang lembut, yang menuntun kita untuk terus hadir, terus meresapi, dan terus menemukan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga jiwa kita selalu terjaga, hati selalu peka, dan langkah kita selalu dipenuhi dengan kasih, kesadaran, dan ketenangan yang tak tergantikan.